Aku paling takut pada sapi, sebab ia punya tanduk namun tak punya akal. Ibnu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nadira Faiha Kansa atau bisa kalian panggil Nadira. Saya dari kelas 91 SMP Negeri 1 Lawang Kidul. Di tugas bahasa Indonesia kali ini, saya akan menjelaskan tentang buku biografi yang berjudul Ibnu Sina. Saya akan menjelaskan buku ini secara ringkas. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum siapa itu Ibnu Sina? Kalau belum tahu, yuk kita simak video ini. Sina adalah bapak kedokteran modern. Ia memiliki nama lengkap Abu Ali Hussein bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Namun, di kalangan orang-orang barat, ia dikenal dengan nama Avicenna. Ia merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter pada abad ke-10. Dialah yang mencatat dan menggambarkan anatomi tubuh manusia secara lengkap untuk pertama kalinya. Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun fi at-Tibb atau The Canon of Medicine yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina dilahirkan pada bulan Safar 370 Hijriah di Afshanah, sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan saat ini. Ayahnya berasal dari Balkh, suatu kota yang di kalangan orang-orang Yunani dikenal sebagai Bactra. Ibunya bernama Satarah, berasal dari desa Afshanah, Afghanistan. Dan dia mempunyai seorang saudara muda yang dikenal sebagai Abu Harits. Usianya 5 tahun lebih muda dari Ibnu Sina. Ayahnya menjabat sebagai gubernur di daerah luar Bukhara yang berkedudukan di Balkh. Kemudian dia dipindahkan ke kota Bukhara. Ayahnya menjadi pegawai tinggi pada masa dinasti Samaniyah. Sejak kecil, Ibnu Sina sudah menunjukkan kepandaian yang luar biasa. Di usia 5 tahun, dia telah menghafal Al-Quran. Ibnu Sina menguasai keseluruhan Al-Quran dan tata bahasa saat memasuki usia 10 tahun. Lalu, ia mempelajari logika dan matematika. Ia dibimbing oleh Abu Abdillah An-Natali. Setelah menguasai pelajaran-pelajaran ini dengan cepat, ia mempelajari fisika, metafisika, dan kedokteran bersama Abu Sahal Al-Masihi. Pada usia 16 tahun, ia telah mahir dalam semua ilmu pengetahuan pada masanya, kecuali metafisika. Melalui pelayanan terhadap orang sakit dan melalui perhitungannya sendiri, Ibnu Sina menemukan metode-metode perawatan baru. Setelah gurunya yang terakhir pindah ke Karkaj, Ibnu Sina menyibukkan diri menulis buku tauhid, fisika, dan ilmu kedokteran. Setelah ayahnya wafat, beliau meninggalkan Bukhara dan pergi ke kota Gurganj. Di Gurganj, beliau membuka praktik dokter, bergerak dalam bidang pendidikan, dan menulis buku. Ketika dia sudah dikenal sebagai seorang dokter ahli, banyak dokter lain yang belajar ilmu kedokteran kepadanya, ingin bertanya dan mendiskusikan hasil penelitian maupun bagaimana bentuk atau teknik perawatan yang baik terhadap suatu penyakit. Anehnya, dia pada saat itu baru berusia 16 tahun.
Dalam usianya yang semuda itu, dia sudah meraih gelar dokter ahli. Ibnu Sina mempunyai teknik khusus dalam mempelajari suatu ilmu. Cara beliau diungkapkan sebagai berikut. Saya benar-benar mencintai ilmu pengetahuan. Ketika bingung dalam memecahkan masalah, saya mondar-mandir ke masjid jami, lalu mengerjakan sholat dan berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai terbuka akal pikiran saya. Segala hal-hal yang pelik dan sulit menjadi mudah dan sederhana. Setiap malam saya membiasakan diri tekun menulis dan membaca buku. Apabila mengantuk sekali atau terserang penyakit, saya segera minum obat agar segera sehat dan stamina saya pulih kembali seperti sedia kala. Kemudian, saya pun mulai membaca buku-buku lagi. Bahkan, sering kalau sudah terserang kantuk dan akhirnya tertidur, masalah-masalah yang ingin kupecahkan pun terbawa dalam mimpi. Sehingga banyak sekali masalah-masalah pelik itu dapat terpecahkan dalam menjadi jelas ketika saya bangun tidur. Itu adalah teknik yang digunakan Ibnu Sina. Dalam usia 18 tahun, ia sudah menguasai seluruh ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu agama, fisika, filsafat, politik, dan kedokteran. Bahkan pernah diakui bahwa ilmu kedokteran tersebut diselesaikannya dalam rentang waktu 18 bulan tanpa seorang guru. Ibnu Sina mempunyai otak yang luar biasa tajamnya dan juga memiliki ingatan yang sangat kuat. Semua ilmu itu berhasil diselesaikannya dalam waktu 13 tahun. Wah, sangat hebat ya. Di samping pekerjaannya sebagai dokter, kedudukannya sebagai seorang politikus pun tak kalah penting. Meskipun usianya masih terlalu muda, ia menjadi seorang negarawan yang memegang jabatan pemerintahan. Mulai dari pembesar di daerah sampai menjadi Perdana Menteri. Suka duka dalam politik sudah dirasakannya semua. Ia bahkan pernah dijebloskan ke dalam penjara. Begitulah dunia politik yang penuh intrik dan konflik. Kalian tahu nggak apa pekerjaan yang paling banyak menyita waktu hidup Ibnu Sina? Bukan dokter ataupun politikus. Pekerjaan yang banyak menyita waktu Ibnu Sina adalah mengarang. Bagi Ibnu Sina, praktik dokter atau memegang kendali pemerintahan adalah bentuk pengabdian untuk manusia-manusia yang hidup di zamannya. Maka, dengan mengarang, dia akan menjangkau ke masa depan kepada ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun seperti sekarang ini. Ibnu Sina adalah seorang yang penuh semangat dan memiliki banyak kemampuan. Tetapi semangatnya yang demikian itu memengaruhi kondisi tubuhnya yang menjadi tumpuan. Hingga pada tahun ketika Ala ad-Dawlah berperang melawan Tashi Farishi di gerbang Al-Kharaj, Ibnu Sina terserang penyakit perut. Dia ingin cepat-cepat sembuh, oleh karena itu dia menyuntik dirinya pada usus 8 kali sehari. Sehingga timbul borok pada sebagian ususnya dan tampak padanya sebuah goresan. Dia menderita penyakit lain yang kadang-kadang terjadi menyusul penyakit perutnya. Ketika tiba di Hamzan, ia merasa bahwa kekuatannya sangat menurun dan dia tidak cukup kuasa untuk menolak penyakit perutnya itu. Maka dia berhenti merawat dirinya. Namun, sekalipun kondisinya yang memburuk karena penyakit yang ia derita, ia masih saja tetap aktif menghadiri sidang-sidang majelis ilmu di Ifsahan. Di tengah perjalanan, dia kembali diserang penyakit.
Dalam keadaan yang demikian itu, ia berkata, "Segala tenaga pengatur kekuatan tubuhku sudah lumpuh sama sekali, dan segala pengobatan sudah tidak berguna lagi." Karena hal itu, ia pun mandi dan bertobat kepada Allah, menyedekahkan segala kekayaannya kepada kaum fakir, memaafkan setiap orang yang pernah menyakitinya, membebaskan para budaknya, membaca Al-Quran sehingga hatam 3 kali sehari, sampai ia menghembuskan napas terakhirnya. Ibnu Sina pun wafat pada hari Jumat bulan Ramadan tahun 428 Hijriah, bertepatan dengan 1037 Masehi, pada usia 58 tahun. Ia dimakamkan di Hamazan, Iran. Nah, itulah perjalanan Ibnu Sina dari masa ia lahir hingga ia wafat. Kalian tahu tidak apa saja sih hasil karya Ibnu Sina? Yuk aku bantu jelasin. Di dalam ilmu kedokteran, ia mempunyai 5 buku. 1. Al-Qanun fi At-Tib atau Canon of Medicine, yang dalam bahasa Indonesia, Konstitusi Ilmu Kedokteran. Yang kedua, Al-Urjuzah fi At-Tib atau Avicenna's Tome on Medicine, atau syair-syair tentang kedokteran. 3. Al-Adawiyah Al-Qalbiyah, The Remedies of the Heart, obat-obat untuk penyakit jantung. 4. Kitab Al-Qawlanj atau Book of the Colic, buku tentang semacam penyakit dalam di bagian perut. 5. Majmu'ah Ibnu Sina Al-Kubra, The Great Compendium of Ibnu Sina atau buku besar Ibnu Sina. Selain di kedokteran, Ibnu Sina juga mempunyai 3 buku di bidang filsafat, yaitu pertama, Asy-Syifa, kedua, An-Najat, ketiga, Al-Isyarat. Ibnu Sina juga mempunyai karya dalam bidang sastra, baik bidang bahasa, syair dan prosa, serta cerita roman fiksi. Dalam bidang bahasa, ia mempunyai 3 kitab. 1. Kitab Lisan al-Arab, bahasa Arab. 2. Kitab Makhrijul Huruf, cara pelafalan kata. 3. Kitab Risalah fi Asbabi Hududsi al-Huruf, risalah tentang sebab terjadinya huruf. Dalam bidang syair dan prosa, ia mempunyai kitab yang berjudul Qasidah Al-Ainiyah atau Qasidah Syair-Syair tentang Jiwa. Dalam bidang roman fiksi, ia mempunyai 3 buku. 1. Kitab Risalah At-Thair, cerita seekor burung. 2. Kitab Kisyatu Salman wa Absal, cerita Raja Salman dan saudaranya Absal. 3. Kitab Risalah Hai Ibni Yaqzan, cerita Hai bin Yaqzan. Ibnu Sina mempunyai 7 buku dalam bidang politik, yaitu 1. Kitab Asy-Syifa. 2. Risalah Asy-Syiyasa tentang ilmu politik. 3. Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah, tentang pembagian ilmu akal. 4. Fi Isbat an-Nabuwah, tentang penempatan adanya kenabian. 5. Tadbir al-Munazil an-Siyasah al-Haliyah, penyusunan kekeluargaan dalam politik ketuhanan. 6. Tadbir al-Junud wa al-Mamalik wa al-Asakir wa arzakihim wa kharaju al-Mamalik, buku tentang pertahanan dan angkatan bersenjata serta gaji-gaji mereka dan soal keuangan negara. Ibnu Sina juga mempunyai buku dalam bidang agama, yaitu 1. Buku-buku tentang tafsir Al-Quran. Buku-buku tafsirnya yang sudah dicetak adalah A. Tafsir Surah Al-Ikhlas, B. Tafsir Surah Al-Falaq, C. Tafsir Surah An-Nas, D. Surah Al-Mu'awwizatain. Selain yang disebutkan di atas, masih ada 2 buku yang masih merupakan manuskrip, yaitu A. Tafsir Surah Al-A'la,
B. Tafsir ayat Sumastawa ila as-samai wa hiya dukhan. Namun, sayang sekali, segala buku-buku tafsirnya tersebut belum sempat kita lihat dan diketahui. 2. Buku tentang ilmu tauhid yang berjudul Avicenna on Theology. 3. Buku tentang sawuf yang berjudul Isyarat. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu kan bagaimana cerita Ibnu Sina mulai dari ia lahir hingga ia wafat, dan kalian juga sudah mengetahui apa saja kitab-kitab yang pernah ia buat atau buku-buku yang pernah ia buat. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih apa cerita moral yang dapat kita petik dari buku ini. Moral dari kisah Ibnu Sina adalah bahwa kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang diisi dengan pencarian ilmu tanpa henti. Dengan pencarian ilmu tanpa henti, pengabdian tulus kepada masyarakat, dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Nah, semoga buku biografi ini bisa menginspirasi kalian. Saya Nadira Faihakansa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.